Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atahu bil haqqi basyira wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnih wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam
yang merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba. Demikian pula dengan nikmat kesehatan, keamanan, dan rezeki yang mencukupi. Kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sholat Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Dengan takwa inilah kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita dan memberi kita rezeki dan dari arah yang tak pernah kita sangka. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang beriman kepadanya serta mengikuti sunnahnya dengan istiqomah secara lahir dan batin hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung tahun Masehi, sistem kalender yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Kita akan segera berpisah dengan tahun ini dan akan segera berjumpa dengan tahun yang baru tidak lama lagi. Tahun ini beserta apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun penuh akan menjadi masa lalu, pergi meninggalkan kita untuk selamanya hingga hari kiamat. Untuk itu, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim yang senantiasa sadar akan keterbatasan umur yang kita miliki di dunia ini, perlu melakukan evaluasi diri atau yang lebih dikenal dengan istilah muhasabah terhadap diri kita sendiri. Hal ini penting dilakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai atau lengah dan terpedaya dengan diri kita sendiri. Kadang seseorang merasa tidak ada masalah dengan dirinya, namun setelah diteliti dengan lebih serius, ternyata banyak hal yang perlu dikoreksi dengan segera. Kalau tidak dilakukan, ujungnya sudah jelas kerugian dan kesengsaraan yang besar di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam urusan dunia seperti urusan bisnis misalnya, seseorang senantiasa melakukan evaluasi secara teliti dan rutin setiap pekan atau bulan dan setiap tahun. Tujuannya untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukannya membuahkan hasil yang diharapkan dan tidak mengalami kerugian atau mengarah kepada kebangkrutan. Ini menjadi keharusan, sebab kalau sama sekali tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, bagaimana bisa diketahui usahanya dalam keadaan sehat atau sedang sakit, akan beruntung atau buntung? Bila dalam urusan dunia saja yang fana dan bakal sirna, seperti itu tuntutan untuk mendapatkan keberhasilan, apalagi dalam urusan akhirat. Urusan akhirat ini lebih pelik dan lebih berat. Persoalannya bukan sekedar hidup mati, namun keselamatan dan kebahagiaan abadi atau celaka dan kesengsaraan selamanya. Durasinya bukan puluhan tahun dan abad, namun tanpa batas waktu lagi. Bila demikian halnya, mengapa kita tidak mengevaluasi diri kita, baik dalam perkara kecil ataupun perkara besar? Mengapa seseorang tidak bertanya kepada dirinya sendiri dengan beberapa pertanyaan semisal, apa saja yang menyebabkan aku merasa malas untuk melaksanakan sholat pada waktunya? Mengapa aku meninggalkan sholat jamaah di masjid? Mengapa aku tidak mau membaca Al-Quran? Mengapa aku tidak bisa sholat subuh pada waktunya dan selalu bangun setelah matahari terbit? Mengapa aku masih menipu, berbuat curang, dan bermain dengan riba? Dan banyak lagi pertanyaan yang lainnya. Mengapa kita tidak mengevaluasi diri kita semacam itu? Apakah akhirat tidak penting sehingga tidak butuh perhatian kita? Apakah dunia lebih baik
dan lebih utama dibanding akhirat? Apakah negeri akhirat yang di dalamnya tidak ada lagi penyakit, kematian, problem, kesedihan, dan berbagai bencana lainnya tidak memerlukan perhatian dari kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. An-Nisa ayat 77. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Dalam sebuah hadis dari Al-Mustawrid bin Shaddad, Rasulullah bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Yahya yang meriwayatkan hadis itu lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis sahih riwayat Muslim. Mana hadis ini, dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat dalam hal pendeknya masa dunia ini dan bakal sirnanya segala kesenangannya serta kekalnya akhirat dan abadinya kenikmatan dan kesenangannya di dalamnya, adalah seperti air yang tersisa menempel di jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam air laut dibandingkan dengan sisa air di lautan. Ini hanya sekedar merupakan perumpamaan untuk memudahkan orang dalam memahami penjelasan. Faktanya akhirat jauh lebih agung dan jauh lebih hebat dari sekedar seperti lautan kenikmatan. Sebab laut itu betapapun luasnya tetap ada batasnya. Sedangkan kenikmatan akhirat itu abadi, tiada batasnya. Kenikmatan surga untuk orang mukmin dan demikian pula dengan siksa neraka untuk orang kafir tidak ada batasnya. Masyiral muslimin, oleh karena itu harus ada evaluasi diri, muhasabah diri. Bila bukanlah harian atau pakanan, maka dilakukan bulanan. Bila tidak bulanan, maka paling tidak cukup tahun seseorang perlu mengevaluasi dirinya sendiri. Ini karena waktu terus berjalan, hari demi hari tanpa bisa dihentikan sama sekali. Waktu adalah kehidupan, dengan terus berkurangnya waktu, itu sama saja jatah hidup kita juga senantiasa berkurang. Makanya aneh kalau seseorang jatah usianya berkurang setiap tahun, malah dirayakan, bukan dievaluasi. Bila setelah dievaluasi pada tahun yang telah lalu, didapati lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk kebaikan dan ketaatan, maka seseorang harus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bukan membanggakan diri atau menyombongkan diri. Kemudian berusaha keras untuk mempertahankan dan meningkatkannya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar bisa istiqomah. Dan bila didapati ternyata umurnya lebih banyak dihabiskan untuk keburukan dan kemaksiatan, maka segera bertaubat dengan cara berhenti dari semua keburukan dan maksiat tersebut, menyesalinya dan bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Kemudian terus menerus memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan pertolongannya agar bisa bertobat dengan taubat nasuha, serta bersyukur kepada Allah Ta'ala karena masih diberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabirum basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atha bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idni wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin wa ashabi ajmain wa man syara ala nadim wa tariqatim ila yaumiddin wardu anna ma ila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa akhiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiru li wa lakum aqimus shalah.